Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ferdi Hasan Lapis. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua tentang analisa kebutuhan sistem. Materinya berjudul pengenalan software SDLC dan tahapannya. Oke, langsung saja kita langsung ke pengertiannya. Pengertian software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah serangkaian program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan berbagai tugas pada sistem komputer. Serangkaian instruksi yang memberikan tugas atau fungsi tertentu pada perangkat keras atau hardware komputer. Perangkat lunak menjembatani antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Ada dua jenis utama perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi. Dibuat untuk memenuhi kebutuhan penggunaan akhir dan mencakup program-program seperti pengolah kata, spreadsheet, dan aplikasi bisnis khusus. Kedua, perangkat lunak sistem menyediakan layanan dasar dan fungsi kepada perangkat keras serta aplikasi perangkat lunak lainnya. Sistem operasi adalah contoh perangkat lunak sistem. Jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak sistem. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer, memberikan antarmuka untuk pengguna dan menjalankan program. Driver perangkat keras. Device driver memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, keyboard, dan mouse. Utilitas sistem menangani tugas-tugas umum seperti manajemen file, pemantauan kinerja, dan perawatan sistem. Perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak produktivitas, pengolah kata, contohnya Microsoft Word dan Google Docs. Pengolah angka, spreadsheet, contohnya Microsoft Excel dan Google Sheets. Perangkat presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint dan Google Slides. Lalu ada perangkat untuk desain grafis seperti Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Adobe untuk mengedit gambar dan desain grafis, CorelDRAW untuk desain vektor dan ilustrasi. Lalu ada perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall. Lalu ada perangkat lunak pengembangan seperti IDE, terus compiler dan interpreters. IDE seperti Visual Studio, compiler dan interpreters seperti Python. Lalu ada perangkat lunak navigasi seperti Google Map dan Waze. Lalu ada perangkat lunak database seperti database DBMS seperti MySQL, Microsoft SQL Server, dan Oracle Database. Perangkat lunak basis data database software membantu dalam desain pembuatan dan manipulasi basis data. Perangkat lunak hiburan, media player seperti PLC, terus games, dari permainan sederhana hingga permainan kompleks. Aplikasi streaming musik dan video seperti Spotify TV, Netflix. Lalu perangkat lunak jaringan, web browser seperti Google, aplikasi Gmail seperti Microsoft atau Gmail, aplikasi chat dan kolaborasi seperti Slack atau Microsoft Teams. Lalu ada perangkat lunak sistem cerdas, asisten seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Jenis-jenis perangkat lunak pembelajaran mesin untuk analisis data dan prediksi. Lalu perangkat lunak open source, Linux operating system. Sebagai contoh dari perangkat lunak sistem open source, LibreOffice, alternatif open source untuk perangkat lunak produktivitas. Penting untuk mempunyai perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna, serta memastikan legalitas dan keamanan. Perangkat lunak yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pengadaiannya atau lisensi yang dimiliki. Berikut ada beberapa jenis perangkat lunak menurut cara pengadaannya. Yang pertama, perangkat lunak proprietari. Perangkat lunak yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau individu tertentu. Pengguna biasanya harus membeli lisensi untuk menggunakan perangkat lunak ini. Contohnya Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Creative Cloud. Yang kedua ada perangkat lunak open source, perangkat lunak yang memiliki kode sumber terbuka dan dapat diakses, digunakan, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Lisensi open source memberikan kebebasan untuk menggunakan, mengedit, dan mendistribusikan ulang perangkat lunak. Contohnya Linux, Apache HTTP Server, Mozilla Firefox, dan LibreOffice. Ketiga, perangkat lunak berbayar. Perangkat lunak yang harus dibeli dengan harga tertentu untuk mendapatkan hak penggunaan. Pembayaran ini seringkali mencakup lisensi pengguna dan dukungan teknis. Contohnya Adobe Photoshop, AutoCAD, dan QuickBooks. Keempat, perangkat lunak freeware. Perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya. Meskipun gratis, hak cipta dan lisensi perangkat lunak tetap dimiliki oleh pembuatnya. Contohnya VLC Media, Audacy, dan 7zip. Kelima, perangkat lunak shareware. Perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa percobaan berakhir, pengguna diharapkan membayar untuk melanjutkan penggunaan. Contohnya WinRAR dan IDM.
Keenam, perangkat lunak berlangganan. Perangkat lunak yang dapat diakses dan digunakan oleh pengguna selama periode berlangganan yang telah dibayar. Model bisnis ini semakin umum, terutama layanan cloud dan aplikasi berbasis web seperti Microsoft 365 dan Adobe Creative Cloud. Ketujuh, perangkat lunak abandonware. Perangkat lunak yang telah dihentikan pengembangannya dan pemiliknya tidak lagi menyediakan dukungan atau pembaruan. Meskipun demikian, beberapa orang mungkin masih menggunakan atau mendistribusikan versi lama perangkat lunak ini. Perangkat lunak yang telah dihentikan pengembangannya dan pemiliknya tidak lagi menyediakan. Catatan penting, pemilihan jenis perangkat lunak seringkali tergantung pada kebutuhan anggaran dan preferensi pengguna. Memastikan legalitas penggunaan perangkat lunak sangat penting untuk menghindari pelanggaran hak cipta. SDLC adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak. Setiap tahapan dalam SDLC memiliki tujuan dan aktivitas yang berbeda dan membentuk dasar untuk pendekatan pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh. Tahapannya dapat dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, perencanaan, identifikasi kebutuhan, perencanaan sumber daya, dan perencanaan jadwal. Pengembang dapat pemangku kepentingan bersama mendefinisikan proyek. Kedua, analisis, mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dan mendokumentasikannya. Analis kebutuhan, membuat dokumen analisis kebutuhan yang menjadi panduan selama seluruh siklus pengembangan. Ketiga, desain, membuat rancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan analisis. Ini mencakup desain arsitektur, desain detail, dan desain antarmuka pengguna. Keempat, implementasi, menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat. Proses ini juga mencakup pengujian unit di mana setiap bagian kode diuji secara terpisah. Perangkat lunak dan dokumentasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan proyek. Kelima, pengujian, mengidentifikasi dan memperbaiki bug serta memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Pengujian dapat mencakup pengujian unit, integrasi, dan sistem. Keenam, implementasi, membawa perangkat lunak ke dalam lingkungan produksi dan membuatnya tersedia untuk pengguna akhir. Ketujuh, pemeliharaan, mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan atau perubahan yang diperlukan setelah perangkat lunak diterapkan. Ini bisa melibatkan pemeliharaan preventif atau perbaikan bug. Literasi dan siklus hidup rekayasa perangkat lunak. SDLC dapat linear, waterfall, atau iteratif, misalnya metode agile. Metode iteratif memungkinkan perkembangan bertahap dan penyesuaian berbasis umpan balik. Kualitas dan dokumentasi. Kualitas perangkat lunak dan dokumentasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan proyek. Manajemen proyek. Pengelolaan proyek yang baik melibatkan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Pengembangan perangkat lunak adalah proses kompleks yang membutuhkan kolaborasi tim, pemahaman kebutuhan pengguna, dan perencanaan yang matang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahap perencanaan dalam software development life cycle merupakan langkah awal yang penting untuk menetapkan arah dan tujuan proyek pengembangan perangkat lunak. Perencanaan yang matang di awal proyek dapat memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan baik dan proyek berjalan sesuai rencana. Berikut adalah penjelasan tahap perencanaan dalam SDLC. 1. Identifikasi proyek. Deskripsi. Identifikasi proyek melibatkan pemahaman menyeluruh tentang apa yang perlu dicapai. Pengidentifikasian tujuan dan batasan proyek adalah langkah awal dalam perencanaan. Kedua, analisis kelayakan. Evaluasi kelayakan proyek dari segi teknis, ekonomi, dan operasional. Tujuannya adalah memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan dengan cara yang efektif dan menguntungkan. Ketiga, pengumpulan persyaratan, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna, fungsional dan non-fungsional. Proses ini melibatkan interaksi dengan pemangku kepentingan untuk memahami perspektif dan ekspektasi mereka. Keempat, perencanaan sumber daya, menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proyek termasuk manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya. Sumber daya ini harus sesuai dengan skala dan kompleksitas proyek. Kelima, penjadwalan proyek, menetapkan waktu yang diperlukan untuk setiap tahap pengembangan termasuk penentuan waktu mulai dan selesai masing-masing tugas. Penjadwalan ini membentuk dasar bagi tim pengembangan untuk mengelola waktu secara efektif. Keenam, perencanaan anggaran, menghitung biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Ini mencakup biaya sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya lainnya yang terkait dengan proyek. Ketujuh, perencanaan risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek dan mengembangkan strategi untuk mengelolanya. Hal ini mencakup identifikasi, analisis, dan perencanaan respon terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul. Kedelapan, perencanaan pengendalian perubahan, menetapkan proses dan prosedur untuk mengendalikan perubahan yang mungkin terjadi selama siklus pengembangan ini, termasuk evaluasi, persetujuan, dan dokumentasi perubahan. 9. Dokumentasi rencana, menyusun dan mendokumentasikan rencana perencanaan termasuk tujuan, jadwal, anggaran, risiko, dan prosedur pengendalian perubahan. Dokumen ini menjadi panduan untuk seluruh tim proyek. Tahap perencanaan sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembangan perangkat lunak.
membantu menghindari masalah di kemudian hari dan memastikan keberhasilan keseluruhan proyek. Manfaat tahap perencanaan dalam SDLC: memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan persyaratan proyek, mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, menentukan jadwal proyek yang realistis, memberikan dasar bagi pengendalian perubahan selama siklus pengembangan. Udah itu aja. Tahap perencanaan sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembangan perangkat lunak, membantu menghindari masalah di kemudian hari, dan memastikan keberhasilan keseluruhan proyek. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.